Selamat pagi, Semeton Panji Tabanan. Lama kita tidak berjumpa dalam acara dialog ngopi bareng Panji Astike. Dalam dialog kali ini, saya ingin membahas tentang recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, dan urgensi new normal saat masa-masa pandemi COVID-19. Dan saya sudah bersama Anak Agung Ngurah Panji Astike. Selamat pagi. Selamat pagi. Ngurah. Om Swastiastu. Punapi kata. Becek. Ya, ini kita tumben agak kontras sedikit. Ya. Ngurah pakai udang, saya pakai baju. Saya pakai udang, beliau pakai Putri Wijaya style. Ngurah, sebelum kita berdiskusi banyak tentang bagaimana upaya pemulihan ekonomi saat masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita angkat dulu kopinya. Pas. Surah. Ya. Sejak wabah COVID-19 ini menyebar di Indonesia, jadi sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia. Ya. Baik itu ekonomi, politik, sosial, sampai pada sektor kebudayaan. Tidak terkecuali di Bali. Jadi dampak COVID-19 ini terhadap Bali sangat besar, khususnya di sektor pariwisata. Bahkan lebih hebat daripada bencana gunung meletus dan bom Bali. Dan itu mungkin akan memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan ekonomi. Bagaimana Kurah seorang pengusaha menyikapi ini? Ya, baik. Jadi dari sudut pandang saya, masalah pandemi COVID-19 ini memang tidak hanya masalah kesehatan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini menyeluruh memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, dari sisi kesehatan, ekonomi, politik, sosial, sampai ke masalah budaya. Karena budaya kita juga otomatis berubah. Yang dulu budaya salaman, sekarang nggak boleh salaman. Dulu yang saling berpelukan, mungkin nggak boleh berpelukan. Saling dekat-dekatan nggak. Justru akhirnya budaya di dunia maya kita menjadi budaya yang utama sekarang. Nah itu. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi kesehatan, kita melihat dari data-data yang kita baca di berita, di media sosial, media massa, ya, itu memang sangat mengerikan, ya, atau menakutkan lah untuk manusia. Di luar bahwa apakah data itu memang data valid atau tidak, valid atau penuh dengan kontroversi yang beredar sekarang. Tapi yang jelas bahwa isu kesehatan adalah menjadi sebuah isu yang utama saat ini. Jadi manusia sekarang concern sekali dengan isu kesehatan ini. Yang kedua, isu kesehatan ini tentu kemudian berdampak pada ekonomi, ya. Karena secara global kemudian terjadilah self-isolated situation. Ya. Jadi semua orang mengunci diri. Ya. Dari sisi personal orang mengunci diri, dari sisi state, semua negara menutup akses menuju negaranya masing-masing. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan adanya kejadian seperti ini, ekonomi kemudian menjadi stuck. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia ini tiba-tiba berhenti. Airport ditutup, pelabuhan ditutup. Tidak ada akses masuk ke setiap negara dan sebagainya. Nah, sehingga ini otomatis akan mengganggu perputaran ekonomi yang selama ini sedang dalam puncak-puncaknya. Kita bisa lihat kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti saya dengar itu Boeing harus perlu disuntik dana. Ya. Banyak perusahaan, semakin besar perusahaan itu kemungkinan matinya jadi semakin besar. Itu. Sehingga tidak salah, saya pernah baca di satu media, Menteri BUMN menggelontorkan hampir 150 triliun untuk membackup keuangan dari BUMN yang ada di jadi bisa kita bayangkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan solid, perusahaan yang kuat itu sekarang mesti di bailout atau diberikan.
Pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan kecil? Ya, perusahaan-perusahaan yang besar saja ambruk, gimana dengan yang juga? Jadi ini merupakan sebuah, dan ini terjadi di seluruh dunia gitu. Kenapa ini jadi jauh lebih berat dari bom Bali? Karena konteksnya berbeda. Kalau bom Bali itu masalahnya hanya ada di Bali, lokal, gitu. Sehingga efeknya itu bisa kita ukur. Begitu masalah bom Bali selesai, pelakunya tertangkap, kemudian segala sesuatunya bisa dibersihkan, itu ekonomi berjalan lagi karena turis langsung berdatangan. Recovery-nya lebih cepat. Kalau sekarang masalah ini tidak jelas, kalau menurut saya tidak ada kepastian kapan selesainya. Kemudian yang bermasalah tidak hanya di Bali atau di Indonesia, tapi masalah ini hampir ada di seluruh dunia. Sehingga pada saat kita siap pun, kalau anggap kita jualan ya, pada saat kita jualan sudah siap, pembelinya nggak ada. Nah ini recovery-nya harus bersama-sama seluruh dunia. Jadi komunikasi antar negara ini saya kira akan menjadi kunci dari pemulihan ekonomi. Karena ini yang terdampak sekarang adalah ekonomi dunia secara global. Jadi ini dengan semangat senasib. Ya, jadi ini mungkin adalah salah satu bencana global yang terbesar yang pernah kita lihat sepanjang hidup kita, kan gitu. Karena ini tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak oleh itu. Nah, tapi di balik musibah ini tentu kita tidak bisa hanya kemudian menasihani diri kita kan bahwa musibah desit ini harus kita selesaikan karena manusia perlu hidup, manusia perlu ekonomi, manusia perlu beraktivitas. Ya mungkin kita akan mengunci diri selamanya, takut dengan virus ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi era setelah pandemi, kan gitu ya. Bagaimana sih sikap kita yang harus kita lakukan atau kebijakan-kebijakan apa yang semestinya bisa dipersiapkan oleh para pemangku kebijakan. Jadi yang pertama dalam benak saya itu saat ini gitu, yang paling penting dipikirkan oleh para pemegang kebijakan adalah masalah makanan, pangan. Masalah pangan. Karena pangan adalah masalah yang paling penting, masalah dasar kebutuhan manusia yang paling penting. Apalagi kemudian kita dengar isu di dunia bahwa akan terjadi permasalahan yang besar dalam suplai pangan kepada penduduk dunia. Jadi ini merupakan harusnya menjadi salah satu hal utama yang mulai dipikirkan oleh pemerintah. Bisa krisis pangan global. Ya, kalau terjadi krisis pangan global, sebenarnya itu menjadi keuntungan untuk kita. Bukan keuntungan ya, artinya itu menjadi salah satu strong point kita bahwa Bali ini secara khusus, Tabanan khususnya kalau kita bicara Tabanan, dan Indonesia pada umumnya, kita ini memiliki struktur geografis, struktur kita mempunyai modal utama berupa tanah yang subur, ya kan? Khusus untuk Tabanan itu kita punya tanah terbaik di Bali, mungkin di dunia. Yang terjadi selama ini adalah kita menomor sekian kan, bukan menomor 2 kan ya, mungkin menomor 7 kan dunia pertanian. Sehingga tidak ada yang concern lagi mengenai pertanian. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mulai mengembalikan lagi konsentrasi kita kepada dunia pertanian. Di samping karena sekarang banyak sekali akibat berhentinya aktivitas perjalanan manusia, berhentinya aktivitas tourism di seluruh dunia, hampir 99,9% industri pariwisata itu mati suri paling tidak, pingsan lah kalau kita tertutup sekarang. Banyak yang sudah dirumahkan. Ya, bayangkan berapa yang di PHK. Ya, yang di PHK sudah pasti terdata, yang dirumahkan hampir semuanya. Mungkin ada belasan ribu dari masyarakat kita yang biasanya berkutat di bidang pariwisata itu kehilangan pekerjaan. Ditambah kemudian
para pekerja migran Indonesia. Ya. Kita kan banyak mengekspor Betul. kerja di seluruh dunia nih. Itu mereka semua kembali karena di sana juga tidak ada pekerjaan, sehingga semua kembali. Itu menambah beban pengangguran di daerah kita. Nah, dengan adanya banyak, justru dari situ kan kita melihat potensi bahwa kita sekarang banyak punya tenaga yang saat ini tidak mempunyai tempat untuk bekerja. Nah, karena kalau pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan atau bisa membuat sebuah pola tertentu, nah tenaga-tenaga muda ini kita bisa alihkan menuju ke dunia pertanian. Ya, kita punya tanah. Dan sangat memungkinkan itu. Sangat memungkinkan, tanah kita subur, pupuk bibit bisa dicari, pupuk bisa segala macam ada. Hanya sekarang tinggal mindset di rumah. Dari mindset bahwa pertanian itu adalah sebuah pekerjaan kotor dan tidak punya masa depan, menjadi justru pemerintah harus meyakinkan para pemudanya, masyarakatnya bahwa justru inilah masa depan perekonomian ke depan, bahwa siapa yang menguasai pangan dia akan menguasai dunia. Harusnya dibalik seperti itu. Di pemerintah lah yang punya peran sekarang untuk meyakinkan mindset masyarakatnya bahwa pertanian itu adalah sebuah masa depan untuk kita. Itu dengan segala instrumennya, saya kira penting sekali. Yang kedua adalah pasar juga sangat penting, ya kan? Karena ada pertanyaan, setelah kita bertani nanti siapa yang beli? Ya. Nah, itu sekarang adalah tugas PR kedua dari pemerintah. Bagaimana kemudian mengakomodir hasil-hasil dari pertanian ini. Nah, sekarang adalah zamannya serba digital. Kalau kita masih memakai pola-pola lama, pola-pola tradisional, kemungkinan ini akan terjadi. Tapi kalau kita bisa kemudian mendigitalisasi perekonomian ini, kemungkinan ini akan menjadi jauh lebih penting. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita hitung jumlah antara produk yang dihasilkan oleh pertanian di Bali atau di Taman Persen dengan konsumsi yang dibutuhkan itu sebenarnya masih kurang. Selama ini kan kita beras banyak datang dari luar Bali, dari Banyuwangi, dari Lombok, dari Jawa Barat atau apapun. Itu menandakan bahwa kita punya peluang untuk pertanian. Kalau petani tidak bisa menjual produknya, padahal produk itu sangat kurang, jadi itu sebuah pertanyaan. Clue-nya ada di situ. Masalahnya di mana? Itu yang kita harus kita pecahkan. Salah satunya adalah dengan cara digitalisasi. Karena kalau kita lihat sekarang fenomenanya di media sosial ya, hampir semua orang itu berjualan. Jadi tren baru. Ada yang jual makanan, ada yang jual. Paling banyak saya lihat tuh ada jual telur ya. Baik itu di media sosial atau di jalan-jalan mereka menjual. Artinya alam ini sudah memaksa manusia Bali untuk merubah pola hidupnya dari pola hidup yang konsumtif menjadi pola hidup yang harusnya produktif, ya kan? Selama ini kita kan konsumtif nih, kita dapat uangnya dari pariwisata saja sehingga kita konsumtif, belanja sini belanja situ, beli beras di Jawa. Sekarang lebih rasional untuk kebutuhan. Betul. Sekarang pandemi ini justru memaksa kita untuk berpikir lebih rasional. Tidak perlu lagi membeli hal-hal yang tidak perlu, tidak perlu lagi malu untuk tidak perlu beli merek. Tas Louis Vuitton kan nggak ada gunanya. Yang berguna justru telur, beras, segala macam seperti itu. Nah, jadi saya kira digitalisasi itu penting karena nanti akan artinya bahwa pasar itu sekarang sudah bergeser menjadi pasar yang maya. Antara produsen dengan konsumen itu bisa langsung berhubungan. Jadi semua orang juga harus mulai berpikir untuk merubah mindset mereka tentang produsen dan konsumen serta pasar. Yang ketiga adalah tentu di sana akan berperan penting adalah industri kreatif. Karena di sini tempatnya industri kreatif kemudian bisa berkembang. Ya kan, industri kreatif itu
sangat-sangat sangat dekat dengan juga dengan dunia digital. Ya. Industri kreatif itu tidak hanya masalah kreativitas. Industri kreatif itu kan sebenarnya besar sekali. Apa namanya, kafe, makanan kecil, makanan kecil itu masuk dalam industri kreatif, termasuk kemudian kesenian dan industri yang menyangkut kemudian industri kebudayaan segala macam. Menciptakan pasar digital. Jadi kalau seandainya industri kreatif ini menggeliat, industri kreatif ini kan akan itu bentuknya akan menjadi UKM, ya kan? Karena bagaimanapun juga orang Bali harus mulai berproduksi. Kalau sebagian orang menjadi petani, kan tidak mungkin semua orang jadi petani. Jadi harus ada orang yang kreatif di sana merubah hasil pertanian menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Added value-nya harus ada. Contoh nih, kalau ada orang menanam pisang, harus ada orang yang kemudian kreatif membuat produk dari buah pisang. Bisa berupa keripik, bisa berupa tepung pisang, bisa berupa godok pisang yang keren gitu, yang bisa dijual secara ini, bisa berupa minuman fermentasi dari buah pisang atau dari hal-hal lainnya. Atau beras. Kalau dulu beras hanya untuk nasi, ke depan bisa banyak. Beras itu bisa kemudian jadi teh. Kita pernah mendengar di Kamen itu ada teh beras merah. Itu menjadi itu bisa menjadi sebuah lokal signature-nya Tabanan. Teh beras merah itu kalau diekspor itu bisa menjadi luar biasa. Dan sebagainya kan itu. Jadi anak-anak muda kita pacu kemudian untuk berpikir kreatif, untuk mengembangkan apa yang ada di lingkungan mereka untuk menjadi sebuah kekuatan baru untuk menggulirkan ekonomi. Sampai industri pariwisata ini bergerak lagi recovery. Karena menurut saya pernah baca di media itu Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa kemungkinan recovery pariwisata ini akan terjadi pada tahun 2022. Bayangkan itu masih ada 2 tahun. Betul. Kita akan struggling, dunia pariwisata akan struggling. Selama 2 bulan itu kita apa? Hanya mengeluh saja kan tidak? Kita harus berbuat sesuatu. Harus ada alternatif lain. Bahwa kita harus membangun secara tidak langsung, kita harus membangun dunia pertanian dan dunia industri kreatif. Ini justru akan membuat perekonomian negara kita menjadi kuat. Karena apa? Sebuah negara itu akan kuat jika ekonomi kelas menengahnya itu menjadi kuat. Jadi bentuknya bukan piramida, bentuknya itu mestinya piramida terbalik atau belah ketupat. Sehingga kelas menengahnya harus yang besar, kelas bawahnya kecil, kelas atasnya juga kecil. Yang di tengah ini yang harus besar, itu baru kemudian bisa mencapai sebuah kondisi perekonomian yang stabil. Nah, untuk bisa memastikan itu berjalan dengan baik, disinilah peran pemerintah. Kita tidak pungkiri bahwa untuk melakukan itu pengusaha perlu modal. Nah ini seperti saya bilang di depan bahwa perusahaan besar saja perlu bailout. Apalagi perusahaan kecil. Apalagi perusahaan besar, apalagi startup. Ya. Nah disinilah kemudian kebijakan pemerintah berperan. Memberikan stimulus ekonomi itu berupa bisa pemberian dana hibah, bisa pemberian kredit murah, bisa banyak skema lah perbankan, mereka tahu lah itu. Karena kalau perbankan sekarang main aman, perbankan itu main aman, tidak mengeluarkan kredit, tidak memberikan stimulus. Kalau semua pengusaha ini mati, perbankan pasti mati. Kalau ekonomi ini ambruk, perbankan saya jadi terus. Nah, pemerintah harusnya mulai memberikan stimulus. Jangan lagi justru menakut-nakuti perbankan agar tidak mensupport. Karena selama sekian puluh tahun itu perbankan hidup dari pengusaha. Sekaranglah saatnya perbankan itu give back kepada pengusaha, memberikan pengusaha. Bagaimana memastikan mereka tidak mati, tidak habis. Karena percuma juga kita menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar, kalau perusahaan menengah ke bawah ini ambruk. Tidak akan berpengaruh karena perputaran ekonomi itu justru terjadi paling besar itu ada di menengah dan ke bawah. Itu
Yang terakhir adalah menurut saya ya tentu saja setelah kita melakukan semua kegiatan itu tentu kita tidak bisa juga melupakan standar kesehatan. Ya. Di awal saya mengatakan bahwa standar kesehatan itu menjadi sebuah hal yang penting. Bagaimana protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Buat saya adalah ekonomi kesehatan itu penting, tapi ekonomi juga penting. Ya. Kalau kita tidak sehat, kita juga tidak bisa hidup dengan baik. Tapi kalau kita tidak ekonomi tidak sehat, kesehatan juga tidak akan baik. Jadi ini seperti ayam dan telur mana duluan. Dua-duanya penting. Dua-duanya harus didahulukan. Jadi mari kita mulai kembalikan lagi ekonomi ini harus berjalan dalam format baru, dalam strategi baru, tanpa mengurangi kewaspadaan kita tentang pandemi ini. Artinya ke depan tourism kita kan harus berkualitas, standar kesehatan kita juga harus berkualitas, infrastruktur kesehatan juga harus berkualitas. Jadi 2 tahun lagi justru kalau menurut saya inilah kesempatan manusia Bali, karena yang menjadi pejabat juga manusia Bali kan. Inilah kesempatan manusia Bali untuk memberikan kembali konsep pariwisata. Jadi selama ini nih kalau saya bukan orang paling ahli pariwisata, tapi saya menilai bahwa pariwisata kita itu lebih menjurus kepada mass tourism, ya, berbasis kuantitas. Sebanyak-banyaknya kita ingin mendatangkan turis ke Bali. Belum ke quality tourism. Ya, padahal yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Bali ini adalah quality tourism. Ya, quality tourism itu kuantitas turisnya sedikit, tapi yang datang harus yang berkualitas. Saya tahu sendiri karena saya sering keliling Indonesia, harga hotel termurah di Indonesia itu ada di Bali. Karena apa? Karena semua orang berlomba-lomba membangun hotel, sehingga suplai kamar pun kebanyakan, sehingga harga menjadi murah. Itu. Kedua, Bali menjadi penuh sesak, macet. Misalnya kalau kita jalan ke Kuta, ke Canggu itu hampir tiap sore macet total. Yang berikutnya adalah masalah sosial. Jadi karena yang datang itu bukan turis-turis yang berkualitas, mungkin lebih banyak dari mereka kemudian ikut berebut rezeki di Bali. Jadi mereka sebenarnya bukan turis, mereka datang ke sini untuk bekerja di dunia turisme itu. Jadi hal seperti ini harus menjadi concern dari pemerintah ke depan. Jadi ke depan ini jumlah turis kita kurangi, kita utamakan quality tourism yang menghargai budaya Bali, menghargai kesenian Bali, menghargai pola hidup orang Bali. Nah dari situ baru saya kira kita bisa kembali hidup lebih baik dari yang sebelum COVID ini ada. Baik, luar biasa Lurah. Jadi semoga bisa menginspirasi masyarakat terutama Semeton Pandi Tabanan. Dan kita berharap juga semoga wabah COVID-19 ini cepat mengakhiri. Ayo kita angkat lagi. Ya,